Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akmal Febrian dari kelas SB semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh ekonomi Islam, yakni Imam Abu Yusuf. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah biografi Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf memiliki nama asli Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansori Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi. Beliau dipanggil Al-Ansori karena ibunya masih keturunan dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yakni Sa'ad Al-Ansori. Abu Yusuf lahir di Kufah, Irak pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi dan wafat di Baghdad, Irak pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Abu Yusuf merupakan seorang fuqaha yang lahir di masa Umayyah, namun mulai berkarya yang diakui di masa Abbasiyah. Beliau adalah ketua Mahkamah Agung pada masa Daulah Abbasiyah, seorang ahli fikir, ahli tafsir, ahli hadis, sejarawan, sastrawan, seorang teolog Irak dan juga sahabat sekaligus murid dari Imam Abu Hanifah. Yang kedua yakni karya-karya Imam Abu Yusuf. Yang pertama ada kitab Al-Atsar, yang kedua ada kitab Ikhtilaf Ibni Abi Hanifah wa Laila, yang ketiga ada kitab Ar-Rad ala Asyar Auza'i, yang keempat ada kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj ini adalah kitab terpopuler dari Abu Yusuf. Dalam kitab ini, beliau menuangkan pemikiran fikihnya dalam berbagai aspek seperti keuangan, negara, pajak tanah, pemerintahan, dan musyawarah. Yang ketiga ada inti pemikiran dari Abu Yusuf. Yang pertama, pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf banyak membahas berbagai masalah yang terkait pembahasan dalam ilmu ekonomi, seperti pajak, administrasi pajak, dan mekanisme pasar. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya, beliau menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, perpajakan perspektif Abu Yusuf. Dalam bukunya Al-Kharaj, Abu Yusuf menjelaskan tentang manajemen pengelolaan pajak dan kriteria yang layak dijadikan pegawai pajak. Konsep-konsep inilah yang kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation. Ada dua pendekatan dalam sistem tetap perpajakan ini. Yang pertama, fixed baseline, yaitu menghitung tingkat pajak berdasarkan pada sejumlah uang atau biji-bijian tertentu per unit lahan pertanian, dan share of produce, yakni tingkat pajak yang tetap yang dikaitkan dengan produk daripada luas lahan pertanian. Dalam bukunya Kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk perpajakan, yaitu yang pertama, charging a justifiable minimum, yaitu harga minimum yang dapat dibenarkan. Yang kedua, no oppression of taxpayer, yakni tidak menindas para pembayar pajak. Yang ketiga, maintenance of a healthy treasury, yakni pemeliharaan harta benda yang sehat. Yang keempat, benefiting both government and taxpayer, yakni manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak. Yang kelima, in choosing between alternative policies having the same effect on treasury, preferring the one that benefits taxpayer, yakni pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak. Selanjutnya, mekanisme pasar perspektif Abu Yusuf. Menurut Abu Yusuf, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah SWT. Dari pendapat beliau, terlihat bahwa beliau menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada penawaran saja, tetapi juga tergantung pada kekuatan permintaan. Yang keempat yakni kebijakan-kebijakan Abu Yusuf dalam memakmurkan negara. Dalam melakukan restrukturisasi sistem perekonomian negara Baghdad, ada beberapa mekanisme yang dikembangkan oleh Abu Yusuf. Yang pertama, menggantikan sistem wazifah dengan sistem mukosomah. Yang kedua, membangun pemahaman fleksibilitas sosial. Yang ketiga, membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan. Yang keempat, menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang tokoh ekonomi Islam, yakni Abu Yusuf. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.